lebih baik di persoalan Fadel, NM dan Loli ini, kecuali menurut saya ya, kami sudah menandatangani kemarin, saya yang tanda tangani terkait dengan pemeriksaan saudari Eda Zul BR atau Eda Junior dari United Kingdom Inggris. Dan BAP itu atau berita acara pemeriksaan atau keterangan itu dikirimkan ke Ibu Juliana Fernandes dan Eda di UK. Nanti kemudian dikirim. Nah, selesai itu kami sudah ajukan juga untuk pemeriksaan saksi Martin, kemudian Bintang. Ya, kami minta juga diperiksa. Nah, setelah itu kami minta gelar perkara khusus karena ini sudah naik sidik. Kami harus benar-benar ya Wafi ya, kami harus benar-benar memastikan klien kami jangan sampai terkena kriminalisasi penerapan hukum. Karena kalau ada upaya-upaya ke sana, pasti kami akan lakukan perlawanan hukum. Karena filosofi hukum yang kami pegang di ranah hukum jelas. Saya sudah ulangi berkali-kali. Fakta sun potentiora verbis. Apa tuh Bang? Satu tindakan akan mengalahkan banyaknya kata-kata. Kalau memang perbuatan itu tidak ada, maka 1000 kata-kata pun tidak akan bisa mempengaruhi penegakan hukum. Begitu juga dengan filosofi hukum yang lain, yaitu lex neminem. Di kamera Bang. Yes, lex neminem facta lex neminem verbis ya, et impossibilia. Ya, lex neminem sigit et impossibilia. Bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan tidak mungkin dikenakan dari apa yang disangkakan. Kira-kira begitu. Terus jadi kalau misalnya tidak dilakukan oleh Fadel, bagaimana cara mentersangkakan dia? Kalau tidak ada korban dari kasus laporan NM, bagaimana rumusnya bisa mengenakan Fadel? Makanya kami mengatakan agar semua pihak menahan diri. Semua pihak jangan terlalu bersemangat untuk kasus ini diburu. Karena dia harus dengan cara yang tenang. Kenapa? Mengingat dari 4 bulan lebih kurang LM atau Loli di safe house, ketika diperiksa dia masih mengatakan 2 hal. Sampaikan salam saya kepada Fadel dan I love you Fadel. Artinya dia menyayangi dan mencintai Fadel. Dan keterangan yang saya dapat dari teman-teman di Polda Metro bahwa dia melakukan tes USG atas inisiatif sendiri. Tidak ada yang dipaksa. Dan tidak benar dia melakukan aborsi dan tidak pernah hamil. Lah kalau dia membuat pengakuan begitu, terus apanya yang mau dikejar dari seorang Fadel? Begitu. Tapi andai seandainya itu terbukti Bang, ternyata terbukti ada aborsi atau ada apa, itu gimana? Ya kan sudah saya bilang, kalau misalnya terbukti, tentu kita tahu siapa yang melakukan, di mana, dokternya mana. Kalau itu dengan dokter, kalau dia kuret, kalau dengan pil obatnya apa, di mana dibeli, apoteknya apa, siapa yang terlibat semua. Banyak dong berarti yang betul. Banyak banget lah. Bukan banyak orang lagi, banyak banget. Bisa kena semua dong Bang. Iya. Kalau namanya aborsi, dalam pikiran masyarakat awam kita ini, aborsi selalunya kuret. Betul nggak? Dibersihin, kasih obat, keluarin. Siapa yang melakukan? Harus orang yang mengerti medik, minimal bidan, baru dokter.
Apalagi anaknya di bawah umur. Ini mesti hati-hati banget ini. Beda itu penanganannya. Jadi kalau itu benar aborsi, tempatnya di mana, kapan, dokternya siapa yang mengetahui. Ini panjang. Dan seandainya itu laki-lakinya tahu, perempuannya tahu, dan mereka berdua kena juga dong, Pak. Iya, kan dibilang anak di bawah umur itu kan orang tua yang nggak bisa begitu. Meskipun anak di bawah umur Ya, tetap aja. dia yang melakukannya. Jadi kalau anak bunuh orang gimana? Kan ada juga anak di bawah umur bunuh orang kan? Diproses hukum nggak? Diproses. Cuma penanganannya sesuai dengan undang-undang anak gitu loh. Kan gitu ya. Oh, jadi kena juga dong nanti ya. Kalau misalnya Ya, saya kira itu banyak multitafsir orang yang sudah berpikir tentang itu, dan kalau dari kami, makanya saya bilang dari awal, tidak ada yang lebih baik di persoalan Fadel, NM dan Loli ini, kecuali menurut saya ya, NM ridho dalam bahasa Arab itu ridho, menerima dengan catatan membimbing bersama agar Fadel dan Loli dijodohkan. Iya, saya udah bilang itu. Ridhollahu wa ridhol walidain. Ridhoku kata Allah, ridho orang tuamu. Nah, saya banding begini. Dulu orang nggak kenal Nikita Mirzani itu siapa. Baru belakangan kedengaran, oh ini selegram, ini artis gitu ya. Artis selegram apa nama kerjanya? Penggiat seni. Loli, penggiat seni, endorse. Ya kan, live. Sekarang saya tanya, Fadel, seni nggak? Seni. Ya kalau seni, campur seni menurut saya ya, dunia seni dengan seni digabungi jadi seniman yang handal. Ya menurut saya dia seniman. Dan yang kedua, Fadel juga tidak jelek-jelek amat. Bruno Mars. Apalagi sudah tanding ke luar negeri, dapat 2 trofi lagi. Dan Fadel dengan keluarganya sangat-sangat ingin agar Loli ini tidak berpaling hatinya dari Fadel. Saya tahu betul. Meskipun saya tahu Fadel udah mulai agak sedih kemarin begitu Rahmat bercerita hasil dari pemeriksaan Eda bahwa ada 3 laki-laki yang menjadi teman dia lah, dikatakan di sana, di UK sana. Tapi saya melihat dia masih tetap sayang, tidak merubah cara pandang dia dan hati dia, kecintaan dia terhadap Loli. Itu yang saya lihat dari Fadel. Jadi saya bukan karena mancing-mancing NM biar marah, karena saya suruh jodohin, bukan. Berdasarkan fakta data yang saya lihat bahwa orang ini saling mencintai. Bang, untuk klaim pihak sana gitu bahwa Fadel akan tidak bebas akhir tahun. Ya itu tadi malam saya dikirimin YouTube. Tadi malam saya dikirimin YouTube yang hasil live-nya si NM yang mengatakan besok ya kalian tunggu di sana, saya akan umumkan 2 orang tersangka, 1 musuh saya, 1 lagi Kang Semir. Aku lihat itu kaget juga, ini sudah melebihi penyidik ini orang gitu kan. Saya cross check itu katanya berita lama. Nah, tapi sekarang sudah tanggal 27 bro. Nah, tinggal 3-4 hari lagi selesai ini tahun. Ya udah kalian tanya aja janji dia itu kan, kita bagi-bagi duitnya. Gitu. Karena nggak bisa main mana sok terapi, masa sok terapi yang gitu-gitu dimainin orang. Nah, jadi manusia ini dianggap apa sama dia? Enak aja kayak saya janji sama kalian begini ya. Kan menampar wajah kita sendiri ya. Saya kan bilang dari awal, saya akan lepaskan Fadel dari klien kami.
kalau dia berbohong dengan fakta-fakta yang kuat. Makanya saya katakan tadi dalam filosofi kami di kantor ini kita selalu, saya bilang ke mereka ini, lihat istilah-istilah hukum itu. Lex neminem cigit, nah, itu istilahnya. Et impossible. Bang, kalau akhirnya nanti Tunggu dulu, jangan paksakan orang yang tidak melakukan perbuatan menjadi dia yang melakukan. Itu sama dengan kita melakukan kriminalisasi hukum terhadap seseorang. Gitu. Bang, kalau nanti akhirnya emang jikalau SP3 gitu kasus ini, apakah abang ada dengan Fadel akan ada perlawanan balik pun? Kayaknya enggak. Belum ada rencana untuk melaporkan balik. Yang ada, kalau ternyata ini SP3, yang ada kita bagaimana menyentuh nurani NM untuk merestui mereka. Itu yang saya lihat. Buktinya ketika Ben Raja menggandeng Bintang dengan Fadel, bagus saya lihat. Bagus saya lihat. Cuma ada miskomunikasi aja sedikit masalah wajah kan, masalah ini apa namanya itu stiker. Nah kalau yang lain saya lihat itu bukti loh. Ben Raja itu kan populer, sudah memakai mereka, dan saya lihat bagus. Itu bukti bahwa anak ini punya bakat. Bukan saja pribadi Mbah Fadel, tapi juga Bintang dan keluarga. Begitu.